para hadirin, kita akan beranjak pada kelas berikutnya, yaitu kelas pelecehan seksual. Kepada teman-teman kelas pelecehan seksual, sudah siap? Oke, saya rasa teman-teman dari kelas pelecehan seksual sudah siap. Hadirin, kita sambut juru bicara portofolio 1 yang akan mengkaji sebuah masalah. Portofolio 1 akan dikaji oleh Saudara Fasya. Kepada Saudara Fasya, sudah siap? Waktunya 10 menit, dipersilahkan dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Ibu Aning selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, serta Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fasya Islamiyati, selaku juru bicara dari kelompok portofolio 1 kelas pelecehan seksual, beserta 5 rekan saya, yaitu Arini Putri, Desi Gita Amelia, Divya Alana Salsabila, Nadia Hermawati, dan Taufik Hadian Lesmana. Dalam kesempatan ini pula, kami akan memfokuskan kajian kami pada latar belakang masalah pelecehan seksual pada anak. Sebelum menuju pada materi, penting untuk kita ketahui bahwa 8 dari 10 perempuan di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata, pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan yang sedang sendiri, di malam hari, di tempat sepi dan berbusana mini. Tapi ternyata tidak selalu begitu. Data memang menunjukkan sebagian besar pelecehan masih menyasar perempuan. Tapi coba kita perhatikan kembali, lokasi yang paling banyak menjadi latar terjadinya pelecehan seksual adalah jalan umum, transportasi publik, sekolah, dan kampus. Semuanya adalah ruang publik. Fakta yang lebih mengerikan adalah bahwa sebagian besar kasus pelecehan seksual terjadi pada anak di bawah umur. Lalu sebenarnya apa itu pelecehan seksual? Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi pada orang dewasa, namun juga dapat terjadi pada anak-anak. Secara umum terdapat 5 bentuk pelecehan seksual, yaitu pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan verbal atau isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis atau emosional. Selanjutnya. Lalu seberapa serius masalah pelecehan seksual dalam masyarakat? Kami sadar bahwa kasus kekerasan seksual pada anak ini sudah sangat serius. Next. Hal ini kami sampaikan karena menurut data dari KPAI yang kami dapatkan dalam penelitian Yuniarti pada tahun 2021, angka kekerasan seksual pada anak dari tahun 2011 hingga tahun 2017 masih menyentuh angka di atas 100 perkara dengan kasus paling banyak terjadi pada tahun 2014, yaitu sebanyak 656 perkara, dan paling rendah terjadi di tahun 2017, yaitu sebanyak 188 perkara. Menurut sumber yang sama, seperti yang dapat kita lihat bersama dalam infografis di layar, terlihat bahwa angka anak korban pornografi dari media sosial pada rentang tahun 2011 hingga 2017 juga sangat mencengangkan. Lebih dari 100 perkara terjadi setiap tahunnya, dengan kasus yang paling banyak terjadi pada tahun 2016, yaitu sebanyak 188 perkara. Next. Baik, perhatian selanjutnya adalah pada fakta mengenai seberapa luaskah penyebaran kasus pelecehan pada anak di Indonesia. Maka kelompok kami akan menjawab bahwa persebarannya sudah cukup luas, mengingat bahwa kasus pelecehan dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Selanjutnya. Dilansir dari beberapa situs berita online seperti kompas.com, Detikcom, dan ID News Times, kami menemukan data diantaranya yaitu pada tahun 2018,
KPAI mencatat beberapa kasus terjadi di beberapa wilayah, seperti yang terlihat dalam Salindia, dengan Jambi sebagai daerah yang paling banyak melaporkan perkara, yaitu sebanyak 50 korban. Sedikit informasi bahwa baru-baru ini juga terjadi tindak kekerasan seksual di Pangkal Pinang. Mungkin di antara kita sudah mengetahui mengenai kasus ini, di mana seorang pria terekam kamera CCTV melakukan pelecehan seksual terhadap seorang bocah perempuan di dalam masjid. Bagaimana bisa tempat ibadah yang suci justru menjadi tempat praktik pelecehan seksual? Sungguh sangat miris sekali. Selanjutnya. Baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai mengapa kasus ini harus ditangani oleh pemerintah. Next. Kasus ini menjadi penting untuk ditangani oleh pemerintah karena berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan wali. Maka diperlukan peran tegas dari pemerintah untuk menangani permasalahan ini, melihat pada pembahasan sebelumnya mengenai data dan fakta tentang banyaknya kasus dan luasnya persebaran masalah pelecehan seksual terhadap anak. Next. Lalu perlukah masyarakat berperan dalam mengatasi hal ini? Tentu sangat perlu. Kasus kekerasan seksual ini terhadap anak ibarat fenomena gunung es, karena dapat dikatakan bahwa bila ada satu orang korban yang melapor, maka bisa jadi di belakangnya ada 6 anak atau bahkan lebih yang menjadi korban tapi tidak berani melapor. Hal ini bisa terjadi karena korban merasa takut ataupun malu. Masyarakat diharapkan dapat mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan dan tidak memberi penilaian buruk kepada korban sebagai salah satu wujud perlindungan kepada korban. Next. Baik, selanjutnya, apakah sudah ada undang-undang yang menangani masalah pelecehan seksual pada anak? Baik, dalam menangani masalah pelecehan seksual pada anak ini sudah terdapat undang-undang yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini dirasa belum memadai untuk menangani masalah pelecehan seksual. Next. Selanjutnya, apakah ada perbedaan pendapat dalam masyarakat? Nah, baik perbedaan dalam masyarakat ini lebih mengarah pada hukuman yang diberikan kepada pelaku, yaitu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menerapkan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual, diantaranya dengan memberlakukan kebiri secara kimiawi. Namun, kebiri secara kimiawi ini menimbulkan perbedaan pandangan dalam masyarakat, karena dianggap melanggar hak asasi manusia dan mengurangi beberapa hak yang melekat dalam diri terpidana. Next. Selanjutnya, apakah ada kelompok yang memperhatikan kekerasan seksual pada anak? Ternyata ada kelompok masyarakat yang memberi perhatian khusus, mau peduli dan bergerak untuk isu kekerasan seksual pada anak. Kelompok tersebut adalah Yayasan KK. Yayasan KK adalah lembaga swadaya masyarakat yang memiliki misi melindungi anak dari kekerasan seksual dan eksploitasi seksual anak. Next. Yayasan KK ini berkonsentrasi pada pendidikan dan advokasi anak, kemudian memberikan bimbingan psikologi korban yang trauma, yang kemudian yang berkaitan dengan hukum. Yayasan KK ini akan mendampingi korban sampai ke pengadilan, karena bagi Yayasan KK, mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual anak berarti ikut menyelamatkan masa depan mereka. Next. Aksi nyata dari Yayasan KK menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki keinginan untuk mengatasi kasus pelecehan seksual ini. Selanjutnya kita pasti bertanya-tanya, apakah ada pihak yang bertanggung jawab mengatasi hal ini? Jawabannya ada, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Next. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah kementerian yang berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak perempuan. Adapun badan yang harus bertanggung jawab adalah KPAI,
Peran aktif dari KPI sendiri dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak korban kekerasan adalah dengan melindungi hak-hak anak serta menjunjung tinggi hak dan martabat anak. Sekian presentasi dari kelompok portofolio 1, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik hadirin, demikianlah presentasi dari juru bicara portofolio 1. Selanjutnya kepada Dewan Juri, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan kepada kelompok portofolio 1. Iya, Ibu dulu. Mangga Ibu. Iya, terima kasih kepada, ini dibalik ya, ini kelompok portofolio 1 ternyata ya, yang pelecehan seksual tadi kata Bu Anin ya, yang catcalling yang kedua itu ya. Ya tidak apa-apa tampilannya seperti itu ya, betul? Untuk kelas 1 itu kelas catcalling Bu, untuk kelas 2 yang sekarang ini kelas pelecehan seksual. Ya. Tapi kalau kelompok portofolionya itu tadi yang ke-1 sekarang tetap yang kedua. Karena tadi disebutnya ini kelompok yang ke-1. Ya nggak masalah. Kita judulnya. Setiap kelas ada 4. Oke, gitu. Kelas 4 portofolio Bu, kelas portofolio 1 sampai dengan 4. Ya betul. Bukan itu, tapi ini nanti supaya tidak tertukar, itu judulnya saja ya. Tadi itu kelompok portofolio 1 dan ini yang kedua. Oke, pelecehan seksual gitu ya. Ada kemiripannya dengan yang tadi gitu ya, hanya kemudian ini kalau hanya tajuknya pelecehan seksual kan luas sekali. Hanya pembatasannya ini mungkin penekanannya adalah pelecehan seksual kepada anak gitu ya. Suatu hal yang sangat-sangat memiriskan hati, bicara tentang pelecehan seksual saja kita sudah enek gitu ya, saat ini ya melihatnya, meresponnya gitu, apalagi ini yang dilakukan kepada anak. Itu kalau saya sarkasnya itu sudah bilang biadab gitu ya. Apalagi tadi yang diilustrasikan oleh kelompok 1 itu adalah yang terjadi mungkin berita terkini itu yang dilakukan oleh seseorang di lingkungan tempat peribadatan gitu ya. Oke, pertanyaan pertama saya, sebetulnya klise sih pertanyaannya, tapi ingin tahu saja. Menurut kelompok Anda, faktor-faktor apa saja ya yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak, ya? Faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak? Itu yang pertama. Kemudian menurut analisa gitu ya, analisa kelompok Anda, kalau dilihat prosentasenya kasus di lapangan, apakah pelaku pelecehan seksual kepada anak ini lebih banyak dilakukan oleh orang yang patut kita pertanyakan kesehatan jiwanya, seperti kaum pedofil, misalnya seperti itu ya. Kemudian tiba-tiba, pedofil lah satu contoh, atau ke pihak lain gitu yang sebetulnya secara umum itu sepertinya sehat gitu ya, tidak ada penyimpangan seksual dan lain sebagainya, tetapi karena satu dan lain hal dia akhirnya melecehkan juga terhadap seorang anak. Mungkin cukup sebegitu saja dulu. Silahkan kelompok 1. Baik, terima kasih Dewan Juri. Kepada teman-teman kelompok portofolio 1, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri. Ya Bu, izin menjawab. Ya, untuk pertanyaan pertama mungkin Bu, menurut penelitian Eka Dharma Satria dan kawan-kawan pada tahun 2017, penyebab pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur itu secara umum disebabkan karena pada waktu kecil, pelaku adalah anak atau remaja yang sangat tertarik dengan seks. Dari rasa tertarik atau nafsu seks yang memuncak itu, seseorang bisa menggunakan anak kecil sebagai sebuah eksperimen seks yang mudah untuk ditaklukkan dengan iming-iming atau imbalan yang banyak disukai oleh anak di bawah umur demi memenuhi sebuah hasrat atau fantasi seks pada pelaku. Nah, kondisi lainnya itu mungkin didukung dengan banyaknya tayangan kekerasan, seks dan pornografi melalui berbagai media yang telah mencuci otak masyarakat Indonesia dengan karakter iri, dengki, kekerasan, dan porno aksi. Termaksud di dalamnya mungkin
karena perkembangan media gitu ya, beredar lagu-lagu dengan isi atau tampilan yang mengarah kepada fisik seseorang, itu semakin merusak mental masyarakat Indonesia gitu. Nah, ditambah juga dengan kondisi perkembangan internet atau IT gitu, dan perkembangan perangkat gadget yang memungkinkan transfer atau transmisi materi porno secara cepat dan langsung. Mungkin untuk pertanyaan kedua bisa dibantu oleh teman-teman untuk menjawab, Bu. Oke, selanjutnya untuk teman-teman dari kelompok portofolio pertama, ada lagi? Baik, Mungkin, oh ya. Silakan yang pas ya. Ya baik, izin menjawab Ibu. Mm-mm. Untuk pertanyaan yang kedua ini, apakah pelaku pelecehan seksual ini adalah orang yang mengalami gangguan kesehatan mental ataukah orang yang sehat? Jika kita melihat dari banyaknya macam pelecehan seksual ini, orang yang menjadi pelaku ini tidak selalu yang mengalami gangguan kesehatan mental, karena misalnya nih dalam bentuk pelecehan seksual juga salah satunya itu ada pelecehan verbal. Nah, itu kan catcalling ya salah satunya. Nah, catcalling ini tidak selalu pelaku itu tidak selalu orang yang memiliki gangguan kesehatan mental, tapi bisa saja orang yang memang memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Seperti itu, Bu. Jadi tidak selalu orang yang memiliki gangguan kesehatan mental, bisa juga dari orang yang sehat dan ada kesempatan untuk melakukan pelecehan seksual tersebut. Contohnya misalnya catcalling tadi. Ya, termasuk manakala pelecehan seksual ini dilakukannya terhadap anak. Jadi titik tumpunya adalah adanya kesempatan, gitu ya, adanya kesempatan. Ya, saya sepemahaman dengan Anda. Masih ada waktu sedikit, Bu Anin, atau sudah habis? Sebetulnya sudah habis, Ibu. Ya sudahlah, terima Mungkin kasih. Nanti disambung di sesi berikutnya, Ibu. Ya, silakan. Mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih untuk teman-teman dari juru bicara kelompok portofolio 1 dan teman-teman yang sudah menjawab dari kelompok portofolio 1. Selanjutnya, hadirin yang berbahagia, kita akan berpindah kepada kelompok portofolio 2 yang akan membahas mengenai kebijakan alternatif untuk menangani masalah yang akan dipandu oleh juru bicaranya, Saudara Shalom. Sudah siap? Oke, dipersilahkan waktu 10 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih kepada Ibu Anin selaku moderator. Perkenalkan pada hadirin semuanya, nama saya Assalamualaikum Putra Rahab, selaku juru bicara tim portofolio kedua dari kelas pelecehan seksual. Izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Anggi Anggreni, kedua ada Haika Ismail, ada Listiana Salsa Nabila, ada Nadia, ada Putri Febrianti. Bisa di next. Kasus pelecehan seksual sendiri yang kerap terjadi masih menjadi perhatian serius dalam penanganannya, maka perlu dilakukan penegakan hukum bagi pelaku tindak pelecehan seksual. Tentunya agar dapat memberikan efek jera dan meminimalisir tindak kekerasan seksual. Next. Kami dari tim portofolio kedua sendiri telah mengumpulkan sebanyak 4 kebijakan, termasuk kebijakan alternatif. Yang pertama ada kebijakan dari Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kedua ada Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Dan yang ketiga ada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perkembangannya. Dan ada kebijakan alternatif yaitu sosialisasi pendidikan seksual. Di next. Yang pertama ada kebijakan alternatif Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Berikut ada akumulasi kasus yang terjadi pada kabupaten di Aceh. Bisa dilihat sebelum pasal ini diterapkan, dari 8 kabupaten sepanjang tahun 2012 hingga 2014 telah terjadi sebanyak 224 kasus pelecehan seksual. Secara keseluruhan, jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi mengalami peningkatan sebesar 95,7% dari tahun 2012 yang sebanyak 47 kasus ke tahun 2013 sebanyak 92 kasus. Sementara pada tahun 2013 ke tahun 2014 mengalami penurunan yang tadinya 92 kasus menjadi 85 kasus. Penurunan ini sebesar 7,6%. Jika ditinjau dari masing-masing kabupaten, maka sepanjang 2012 hingga 2014 di 8 kabupaten di Provinsi Aceh, kasus paling banyak terjadi adalah
di Kabupaten Aceh Timur sebanyak 44 kasus, disusul oleh Kabupaten Aceh Pidie sebanyak 43 kasus, dan Kabupaten Aceh Tengah 37 kasus, serta Kabupaten Aceh Utara sebanyak 29 kasus. Bisa dilihat datanya di sini ya. Di next. Pada pasal 46 disampaikan setiap orang dengan sengaja melakukan pelecehan seksual diancam dengan hukuman tazir sebanyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas murni atau penjara paling lama 45 bulan. Dan pada pasal 47-nya, setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud pada pasal 46 terhadap anak diancam dengan hukuman tazir cambuk paling banyak 90 kali dan denda paling banyak 900 gram emas murni atau penjara paling lama 90 bulan. Next. Pasal ini sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya sendiri ada dapat mencegah terjadi pelecehan seksual karena hukumannya itu cambuk, sehingga orang akan takut melakukan pelecehan seksual. Lalu peraturan tersebut juga efektif dalam mengurangi pelecehan seksual. Untuk kekurangannya sendiri, saya akan bahas dari data yang kami peroleh. Pada tahun 2014 kan pada saat ditetapkannya peraturan ini. Namun menurut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau BP2A, Aceh mencatat 259 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang Januari-Juni 2015, yaitu setelah ditetapkannya peraturan tersebut. Yang lebih memperhatikannya lagi, pelecehan seksual dan pemerkosaan mendominasi kasus tersebut. Angka tersebut dilaporkan ke BP2A, kata Sri hari ini. Data tersebut yang saya sampaikan diambil dari portal berita Tempo. Dan ada kekurangan yang lagi, yaitu dianggap tindak penyiksaan yang bertentangan dengan UUD 1945 dalam hukum HAM internasional. Doa Amnesty Internasional menentang kriminalisasi hubungan seks di luar nikah atas dasar suka sama suka karena dianggap melanggar privasi, hak atas privasi. Yang ketiga ada Kadzaf. Dianggap hukum ini merugikan perempuan, sebab apabila seorang perempuan korban pemerkosaan atau zina melaporkan tindak tersebut, maka harus menghadirkan alat bukti minimal 4 orang saksi. Di kekurangan yang terakhir ini terbukti ya beberapa waktu yang lalu ada berita mengenai pemerkosaan terhadap gadis berusia 10 tahun yang dilakukan oleh paman dan ayahnya, yang sudah dilakukan sebanyak 4 kali secara bergiliran. Dan mirisnya lagi itu kedua pelaku divonis bebas hukum karena dianggap tidak terbukti memperkosa hukum secara hukum syariah di Aceh. Jadi kekurangannya bisa kita simpulkan bahwa dalam pelaksanaannya hukum ini belum terjalan dengan baik, karena dan masih ada beberapa kekurangan seperti tadi mesti menghadirkan alat bukti gitu, minimal 4 orang saksi. Bisa di next. Kebijakan alternatif yang kedua adalah nomor 82 tahun 2015 pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dan lingkungan satuan pendidikan. Bisa di next. Ada beberapa poin penting yang dapat disoroti, yaitu ada bab 1, pasal 1 ayat 1 menjelaskan pengertian tentang kekerasan, termasuk kekerasan secara seksual. Dan ada bab 4 pasal 8 ayat 1 menjelaskan tentang tindakan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Dan ada bab 2 pasal 2 menjelaskan mengenai pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dari lingkungan satuan pendidikan. Ada bab 2 pasal 3 menjelaskan mengenai tujuan dari pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bisa di next. Ya, Permendikbud ini sendiri punya kelebihan dan kekurangan. Permendikbud ini sudah menjelaskan secara terperinci mengenai kekerasan seksual, mulai dari pengaduan, perlindungan, hingga upaya pencegahan yang dijelaskan langkah demi langkah. Jadi singkatnya di Permendikbud ini itu sudah dijelaskan seperti cara pengaduan dan bahkan dijelaskan, bahkan dicantumkan hotline untuk pengaduan tersebut gitu ke Permendikbudnya.
itu dijelaskan langkah demi langkah secara terperinci. Namun kekurangannya itu masih banyaknya terjadi kasus kekerasan yang dilakukan dalam ruang lingkup pendidikan menjadi salah satu kekurangan dan kebijakan ini. Meskipun dalam Permendikbud sudah jelas diatur, hal tersebut terjadi disebabkan karena nampaknya tidak sedikit institusi pendidikan yang tidak mengindahkan Permendikbud ini. Jadi dari banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di satuan pendidikan, itu jelaskan bahwa kalau para pelaku maupun korban tidak mengetahui dengan baik Permendikbud nomor 82 tahun 2015 ini. Ini juga disampaikan oleh Sabarudin tahun 2019, tingkat pengetahuan dan pemahaman satuan pendidikan tentang Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan berada pada kategori kurang baik atau tergolong rendah. Hal ini bisa menjadi pemicu permasalahan khususnya belum optimalnya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Bisa di next. Jika ada kebijakan alternatif nomor 3 dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan perkembangannya. Undang-Undang nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas UU 2003 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bisa di next. Dalam pasal 81 dan 82 dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur tentang pemberian sanksi pidana. Dalam pasal 81 ayat 1 dan 2, juga pasal 82 dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, atau juga dengan orang lain, dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun dan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 660 juta rupiah. Sebagai upaya peningkatan perlindungan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak mengalami perubahan menjadi UU 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perubahan tersebut tercantum pada pasal 81 ayat 1 dan pasal 82 ayat 1, yakni semulanya pidana penjara paling singkat 3 tahun menjadi 5 tahun dan denda yang semulanya paling banyak 60 juta menjadi 5 miliar. Kemudian terdapat pula penambahan ayat pada pasal 81 dan 82 yang mengatakan bahwa orang tua wali ke juru bicara portofolio 2, Shalom, waktunya sudah habis. Oke. Mungkin mau closing statement sedikit? Closing statement-nya adalah kami kelompok portofolio kedua itu menyarankan kebijakan yang terakhir, menyimpulkan bahwa kebijakan yang paling terakhir yang mengadakan sosialisasi pendidikan seksual menjadi kebijakan alternatif yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Begitu. Oke, baik. Terima kasih untuk juru bicara kelompok portofolio 2. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari Dewan Juri. Kepada Dewan Juri dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Anin. Tadi kita sudah melihat beberapa kebijakan alternatif yang sudah ada terlebih dahulu dan sudah dibuat oleh pemerintah, namun pada kenyataannya ternyata masih banyak korban-korban pelecehan seksual yang semakin tahun itu justru semakin meningkat, seperti kasus pedofilia yang di Sukabumi ternyata makin bertambah dan di daerah lainnya. Ada satu yang unik ketika melakukan penelitian bersama Ibu Dr. Siti Nurbayani terkait kasus pedofilia yang terjadi di Tangerang, di mana si korbannya tersebut tidak mendapatkan perlindungan dari lingkungan sekitar, malah menjadi bahan olokan. Bahan olokannya itu ngeri gitu, sampai maksudnya itu terjadi pembulian kepada korban, bukan perlindungan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pertama, kenapa pelaku makin banyak, karena tidak adanya, bukan tidak adanya, tapi pendidikan seks di Indonesia itu dianggap tabu. Karena seolah-olah diajarkan bagaimana melakukan hubungan seksual, padahal bukan itu, gitu kan. Kemudian dirubah kata-katanya, tagline-nya itu dirubah menjadi pendidikan alat reproduksi, namun kenyataannya tidak, hanya beberapa persen masyarakat yang mengetahui tentang itu. Yang kedua adalah
bukan lemahnya sanksi, namun lemahnya pengetahuan masyarakat terhadap sanksi apa yang didapat ketika mereka menjadi pelaku kekerasan seksual. Nah, menurut Anda bagaimana cara yang paling efektif agar beberapa alternatif hukum ini bisa dipatuhi oleh masyarakat secara luas agar korban pelecehan seksual itu tidak semakin bertambah, karena seperti yang kita ketahui dikhawatirkan korban dari pelecehan seksual itu akan menjadi pelaku atau disebut sebagai reviktimisasi di masa yang akan datang, seperti itu. Silahkan teman-teman. Baik, terima kasih kepada Pak Fajar, kepada teman-teman Portofolio 2 untuk menjawab pertanyaan dari Dewan Juri, dipersilahkan. Anggota teman-teman kelompok 2. Baik Bu, mohon izin menjawab. Mungkin nanti teman-teman saya menambahkan. Kalau menurut saya yang paling efektif itu karena masyarakat masih banyak yang menonton TV gitu, terutama acara-acara begitu Bu. Mungkin untuk pemerintah bisa disediakan suatu program mengenai pendidikan seksual tersebut gitu. Jadi biar seluruh masyarakat bisa melihat mulai dari tujuan dan juga penanggulangan yang bakal dilakukan oleh pemerintah begitu Bu. Terima kasih. Oke, baik. Ada lagi kelompok 2 yang mau menambahkan sedikit? Saya bantu jawab dulu. Oke, silakan. Sedikit, ya Shalom, waktunya karena udah mau habis untuk kelompok 2. Silakan. Oke, saya singkat aja. Menambahin teman saya yang tadi, intinya sosialisasi itu penting gitu, baik melalui sosial media ataupun tadi gitu program dari pemerintah. Intinya di zaman sekarang siapa sih yang nggak kenal teknologi, siapa yang nggak tahu TV, siapa yang nggak tahu HP, yang nggak megang HP, siapa yang nggak tahu Instagram, siapa yang nggak tahu WhatsApp. Sosialisasi dari media sosial, dari internet itu perlu dimanfaatkan dengan baik gitu, agar orang-orang tuh juga mengerti gitu bahaya atau akibat yang mereka timbulkan dari pelecehan seksual, dan ketika korban mengalami pelecehan seksual harus kemana. Sosialisasi yang kayak gitu perlu dibudidayakan gitu melalui internet atau sosial media. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan teman-teman dari Portofolio 2. Selanjutnya kita beranjak kepada kelompok Portofolio 3. Mari kita undang saja juru bicara kelompok Portofolio 3, yaitu Saudara Yulianti, yang akan bertugas untuk mengusulkan kebijakan publik kelas. Kepada Saudara Yulianti, waktu yang disediakan sekitar 10 menit, dimulai dari sekarang. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Anin sebagai moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Selamat pagi Bu Bapak dosen, Dewan Juri, dan rekan-rekan semua yang saya hormati. Perkenalkan, saya Yulianti Ratnadewi sebagai juru bicara kelompok 3, di mana kami terdiri dari Dwi Alvina Damayanti, Rafita Putri Ratu Pratiwi, Rizky Eka Salsabira Rahayu, Sonia Moreta, Muhammad Syabrik bin Uci, dan saya sendiri Yulianti Ratnadewi. Kelompok kami akan mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah pelecehan seksual. Boleh di next? Baik, setelah melihat beberapa kebijakan yang ada, berdasarkan kesepakatan kelas, maka kelompok kami memilih untuk mengembangkan kebijakan sosialisasi pendidikan seksual, yakni pendidikan seksual melalui platform media sosial Instagram dan Facebook. Adapun alasan kami memilih 2 media sosial tersebut, karena Instagram merupakan platform yang banyak digunakan kalangan anak muda saat ini, sedangkan Facebook merupakan platform yang memiliki pengguna paling banyak di dunia dari berbagai kalangan. Melalui pendidikan seks, anak akan lebih mengenali fungsi tubuhnya, menghindari apa yang seharusnya tidak dilakukan, serta memahami konsekuensi dari tiap perbuatannya. Dengan begitu, anak akan dapat menjauhkan diri dari penyimpangan seksual dan menghindarkan diri dari bahaya pelecehan seksual. Next. Platform ini kami beri nama Seks Edukasi.
Platform Seksdukasi merupakan platform pendidikan seksual yang lebih berfokus pada pengetahuan mengenai pelecehan seksual dengan tujuan agar individu dapat menjaga diri dan melawan eksploitasi yang dapat mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya. Next. Baik, dalam platform Seksdukasi ini, kami akan memberikan beberapa konten mengenai pelecehan seksual, yaitu diantaranya apa itu pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual, penanganan dan cara melapor bagi korban pelecehan seksual, cara bersikap ketika melihat tindakan pelecehan seksual, dan sebagainya. Konten-konten tersebut nantinya akan konten-konten tersebut nantinya akan dideskripsikan melalui penjelasan singkat dan beberapa ilustrasi. Next. Selanjutnya yaitu alasan yang melandasi kami membuat kebijakan pendidikan seksual melalui platform Seksdukasi. Next. Adapun alasan yang melandasi kami membuat kebijakan ini yaitu pertama, kebijakan Seksdukasi ini dikembangkan dari kebijakan sosialisasi pendidikan seksual oleh pemerintah, di mana terdapat upaya pendidikan seksual namun belum maksimal karena lingkupnya masih terbatas yaitu hanya di daerah-daerah dan tidak mencakup semua kalangan. Melalui Seksdukasi ini, pendidikan seksual tentang pelecehan seksual jangkauan persebarannya lebih luas dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Kedua, pelecehan seksual di Indonesia sendiri salah satunya dapat disebabkan karena kurangnya pendidikan seksual sejak dini. Menurut Ihwantoro dan Sambas pada 2018, salah satu faktor terjadinya pelecehan seksual yaitu karena masih adanya ketidaktahuan dari para pelaku bahwa apa yang ia perbuat termasuk tindakan kejahatan, karena mereka merasa bahwa tindakan yang dilakukan adalah hal yang sepele, seperti bersiul, ungkapan seksis, ajakan untuk berbuat seksual, dan hal-hal yang bersifat verbal lainnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa para pelaku pelecehan seksual kurang pendidikan seksualnya, sehingga mereka tidak sadar bahwa perbuatannya merupakan tindakan kejahatan. Ketiga, dari sisi korban sendiri, pendidikan seksual sebagai pengetahuan dasar agar seseorang terhindar dari pelecehan seksual. Menurut seksolog ternama Indonesia, Dr. Boyle Dianugraha, mengemukakan bahwa melalui pendidikan seks, anak akan lebih mengenali fungsi tubuhnya, menghindari apa yang seharusnya tidak dilakukan, serta memahami konsekuensi dari tiap perbuatannya. Dengan begitu, anak akan dapat menjauhkan diri dari penyimpangan seksual dan menghindarkan diri dari bahaya pelecehan seksual. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan kebijakan Seksdukasi. Adapun untuk kelebihan kebijakan kelompok kami adalah pertama, kebijakan kami bermanfaat pada aspek moralitas terkait etika, seperti bahwa menyentuh bagian tubuh tertentu hanya boleh dipegang sang anak dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Selain itu juga bermanfaat pada aspek sosial, di mana kebijakan kami dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan seks sejak dini, dan bahwasannya pendidikan seks bukanlah hal yang tabu. Kedua, Seksdukasi dapat dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan. Ketiga, konten yang disajikan di Seksdukasi ditampilkan dengan menarik. Keempat, penjelasan konten yaitu mengenai pendidikan seksual dijelaskan secara singkat dan mudah dipahami. Kelima, penyebaran informasi mengenai pendidikan seksual di Seksdukasi akan cepat meluas. Hal ini karena di era serba digital ini dengan sosial media informasi dapat menyebar secara cepat. Namun, kami menyadari kebijakan ini memiliki kekurangan, yaitu kebijakan kami memiliki tantangan yang harus dihadapi, bahwasannya tidak mudah merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan seks sejak dini. Kemudian, kebijakan kami memerlukan orang yang konsisten dan berkompeten di bidang IT, paham seputar media sosial dalam pengelolaannya. Kemudian, kebijakan Seksdukasi ini hanya mampu diakses oleh orang yang memiliki media sosial dan membutuhkan kuota untuk mengaksesnya. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu alasan kebijakan kami tidak bertentangan dengan ketentuan hukum. Setiap kebijakan yang dilakukan tentunya tidak boleh bertentangan dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk melindungi kepentingan hukum dan hak setiap warga negara. Adapun rencana kebijakan pendidikan seksual melalui Seksdukasi ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini karena berdasarkan checklist berikut. Pertama, pemerintah tidak diperkenankan melakukan pemerintah tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia. Landasan yang kami gunakan adalah pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan landasan ini artinya bahwa
kebijakan kami tidak bertentangan dengan konstitusi, karena kebijakan kami memberikan manfaat bagi masyarakat berupa pendidikan, di mana pendidikan merupakan hak bagi semua orang. Kedua, pemerintah tidak diperkenankan dengan tidak adil dan tidak jujur membatasi seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya baik lisan maupun tulisan atau dengan cara-cara lainnya. Landasan yang kami gunakan yaitu pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan landasan tersebut, bahwasannya kebijakan yang kami usulkan yaitu pendidikan seksual di media sosial tidaklah melanggar hukum. Karena menyebarkan konten di media sosial adalah kebebasan berpendapat manusia yang dilindungi oleh negara, sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk membatasinya. Kemudian dijelaskan juga dalam pasal bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk memperoleh dan menyampaikan informasi dari media apapun. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan kami tidak bertentangan dengan konstitusi karena penyebaran informasi melalui media sosial merupakan suatu kebebasan. Ketiga, pemerintah tidak diperkenankan mencabut kehidupan, kebebasan, atau harta milik seseorang tanpa melalui pengadilan yang adil dan jujur. Landasan yang kami gunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 Ayat 4. Berdasarkan landasan di atas dapat disimpulkan bahwa karena membuat sebuah kebijakan alternatif merupakan hak asasi manusia, sehingga pemerintah tidak diperkenankan untuk mencabut hal tersebut, karena pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindunginya sesuai Pasal 28 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, pemerintah tidak diperkenankan membuat aturan hukum yang tidak rasional dan bersifat diskriminatif, serta mengelompokkannya berdasarkan ras, agama, etnis tertentu. Landasan yang kami gunakan adalah Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan landasan di atas, kebijakan kami tidak bertentangan karena kami memiliki pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang sama di hadapan hukum, sehingga pemerintah tidak diperkenankan membuat peraturan yang bersifat diskriminasi untuk menghentikan kebijakan kami. Sekian presentasi dari kelompok portofolio 3 pelecehan seksual. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu Anin. Oke, baik. Terima kasih kelompok portofolio 3. Selanjutnya kami persilahkan untuk Dewan Juri untuk memberikan pertanyaannya kepada kelompok portofolio 3. Dipersilahkan. Ya. Terima kasih Bu Anin kepada kelompok portofolio 3 di kelompok pelecehan seksual ini. Ada satu hal yang menarik, yang menggelitik gitu ya, menggelitik jiwa keibuan saya gitu ya. Jadi begini, saya bukan tidak sependapat gitu ya. Ini Anda menyebutkan bahwa ini kan kebijakan alternatif pilihan. Tadi pas di subkelompok kedua itu sejumlah kebijakan alternatif sudah dikemukakan. Kemudian kelompok 3 menentukan kebijakan alternatif pilihannya adalah tentang pendidikan seksual gitu ya. Saya sih sepemahaman gitu ya, pendidikan seksual. Pendidikan seksual kalau boleh saya garis bawahi, pendidikan seksual sejak usia dini gitu ya, sedini mungkin, jadi sejak usia dini. Hanya kemudian yang dijadikan kebijakan alternatif pilihan di kelompok 3 ini adalah pendidikan seksual melalui platform medsos Instagram dan Facebook. Sekali lagi, saya menyadari betul manakala kemudian saya menghikmati apa-apa yang Anda kemukakan di kelebihan dan kekurangannya. Itu saya sudah sepemahaman semuanya dengan kelompok Anda. Bagaimana kemudian di era digitalisasi ini gitu ya, dengan menampilkan konten-konten yang sangat-sangat menarik gitu ya, karena Anda begitu terampil di bidangnya, itu tujuan yang akan Anda istilahnya ini sampaikan itu insya Allah bakal tersampaikan gitu. Hanya kemudian coba lihat gitu ya, Anda juga sudah membahasnya di kekurangannya. Misalnya konten-konten di Instagram dan Facebook tersebut perlu istilahnya dilakukan oleh orang yang begitu intens dan menguasai IT. Kemudian mungkin saja konten-konten tersebut walaupun ini era digitalisasi, pastilah tidak semua kalangan masyarakat bisa menggunakannya gitu ya. Tidak hanya terbatas karena nggak punya kuota gitu, tetapi
memang betul-betul nggak ngerti apa itu Facebook, apa itu Instagram, mungkin di pelosok tertentu itu tidak mengerti gitu ya. Sehingga kemudian ini yang disebutkan oleh Anda sebagai salah satu kekurangan. Itu saya sepemahaman gitu ya. Nah, kalau boleh gitu ya, kalau boleh saya memberikan sedikit saran, kenapa tidak? Pendidikan seksual kepada anak itu memang perlu dilakukan sedini mungkin, sejak usia dini. Tetapi kalau kita tegaskannya sejak usia dini, maka bukan ranah platform medsos Instagram dan Facebook bagiannya, tetapi adalah bagaimana keluarga sebagai lembaga pertama dan utama yang dimasuki anak gitu ya, lingkungan pertama dan utama dalam diri seorang anak lah yang kemudian berkewajiban secara moral untuk memberikan dasar-dasar pendidikan seksual sejak usia dini. Jadi langkah lebih baiknya nanti kalau boleh saya menyarankan, jadi harus dengan prolog gitu loh ya, prolog bahwa pada awalnya pendidikan seksual itu dilakukan pertama kalinya oleh kedua orang tua. Bagaimana kemudian misalnya mencoba memafhumkan kepada anak bahwa misalnya anak perempuan dengan anak pria dan wanita itu, anak laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu ya. Terus bagaimana misalnya saja dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan perkembangan usia mereka itu dijelaskan. Nggak perlu menjelaskan sampai menggemarkan detail, tidak gitu. Misalnya dengan misalnya, oh kalau anak perempuan itu tidak punya, mohon maaf ini mimbar ilmiah ya, tidak punya burung. Kalau perempuan punyanya apa, misalnya seperti itu. Kemudian dengan memisahkan sejak awal tempat tidur mereka, dengan memberikan misalnya saja kalau seorang ibu ya, penegasan-penegasan dengan kelembutan tentunya bahwa kepada anak perempuan terutama dan laki-laki, karena pedofil yang disasarkan kemudian laki-laki, anak laki-laki gitu ya kebanyakan. Itu misalnya saja begini, tolong ini anggota tubuh yang betul-betul gitu ya terlarang untuk dijamah, untuk dipegang oleh siapapun, sejenis ataupun tidak sejenis, misalnya tua, muda, seusia atau siapapun, pokoknya seperti itu. Nah, yang seperti itu pendidikan seksual. Memang betul yang dikatakan oleh Pak Fajar, adat ketimuran kita seolah-olah membatasi gitu loh ya, dalam diri para orang tua ini seolah-olah tabu yang seperti itu. Tapi kan yang kita berikan kemudian bukan vulgar yang pendidikan seks yang sesungguhnya, tetapi kalau dalam bahasa anak itu kan membedakan, oh ini anak perempuan karakteristiknya begini, anak laki-laki seperti ini, dan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak tersebut menghadapi berbagai ancaman tingkah pelecehan seksual terhadap dirinya. Ya pasti nggak boleh pegang ini loh ya, terlarang pegang itu. Kalau disuruh misalnya, mohon maaf ya, buka ininya, buka itunya, disentuh itunya, harus ke siapa, harus, nah itu. Nah sesudah itu baru kemudian dikemukakan pentingnya gitu ya, pendidikan seksual melalui kedua platform ini. Begitu saja mungkin Bu Anin, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wilodati. Silakan kepada kelompok portofolio 3. Silakan untuk menanggapi atau menjawab pernyataan dari Dewan Juri. Dipersilahkan kelompok portofolio 3. Baik, terima kasih Bu Anin atas kesempatannya. Saya selaku anggota dari kelompok portofolio 3 izin menanggapi dari pernyataan Dewan Juri. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Wilo atas tanggapannya. Kami juga setuju bahwa untuk pendidikan seksual ini harus dimulai sedini mungkin gitu ya, dari keluarga terkecilnya gitu. Nah, di sini ingin kami sampaikan kembali gitu bahwa platform melalui dua media tersebut, Instagram dan Facebook yang kami buat ini, sebenarnya target utamanya Instagram itu untuk kalangan anak-anak muda. Nah, sedangkan Facebook, kenapa kami memilih Facebook? Selain banyak digunakan oleh
masyarakat di seluruh dunia, Facebook juga digunakan oleh orang-orang tua gitu dan orang dewasa. Nah, mengapa kami menggunakan Facebook dan Instagram? Di sini kami ingin menyampaikan gitu untuk para orang tua, juga untuk para guru mungkin seputar pendidikan seksual tersebut yang tujuannya bisa mereka sampaikan kembali kepada anak-anak mereka atau kepada anak didik mereka. Jadi platform yang kami buat melalui Instagram dan Facebook ini bertujuan untuk membantu para orang tua memberikan pendidikan seksual kepada anak-anaknya. Begitu mungkin Bu Wilo, terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditambahkan kembali dari kelompok 3 lainnya. Terima kasih banyak, Bu. Betul. Ini jadi platform ini adalah untuk menyempurnakan apa-apa yang sudah dilakukan pendidikan seksual sejak dini di lingkungan keluarga oleh para orang tua. Ya, sepakat. Baik, terima kasih kelompok portofolio 3. Mungkin dicukupkan sekian untuk teman-teman kelompok portofolio 3 karena waktu sudah habis untuk kesempatan kelompok portofolio 3. Ya, baik hadirin yang berbahagia, kita beranjak lagi kepada kelompok portofolio keempat yang akan membahas mengenai action plan. Nah, hadirin kita sambut juru bicara kelompok portofolio 4 yaitu Saudara Fadia. Kepada Saudara Fadia dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Anin sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan juri. Saya Fadia Zahra sebagai juru bicara tim portofolio 4, tim pelecehan seksual mengenai pengembangan rencana tindakan dengan anggota kelompok Jasar Zaki Maulana, Dinar Hargono, Fida Fatinah, Kinanti Latifatul Ahfa, dan Pradika Umar. Boleh di next? Seks edukasi adalah rancangan kebijakan yang diharapkan dapat mengurangi kasus pelecehan seksual. Kebijakan kami berbentuk education and campaign through sosial media yang bernama Seks Edukasi. Seks Edukasi adalah platform untuk mengkampanyekan dan edukasi pendidikan seksual agar individu dan masyarakat dapat menjaga diri dan terhindar dari pelecehan seksual yang mengganggu kesehatan fisik dan mental. Boleh di next? Yang pertama, kami akan membahas individu atau kelompok yang cukup berpengaruh terhadap kebijakan ini. Yang pertama adalah orang tua. Pendidikan seks seharusnya menjadi bentuk kepedulian orang tua terhadap masa depan anaknya dalam menjaga apa yang telah menjadi kehormatannya. Orang tua merupakan pendidik sentral dalam pemberian pendidikan seks pada anak, tetapi masih banyak orang tua di Indonesia yang masih tabu mengenai hal pendidikan seksual. Oleh karena itu, orang tua harus mendukung aktif dan bijak dalam memberikan pendidikan seksual kepada anak. Adapun cara untuk mendapatkan dukungan kepada pihak orang tua, yaitu mengadakan sosialisasi mengenai program seks edukasi dengan para orang tua yang setiap pertemuan atau sesi webinar akan memberikan bermacam edukasi mengenai pendidikan seksual. Selain itu, memberikan sosialisasi mengenai bagaimana cara menjangkau program seks edukasi kami di platform Instagram dan Facebook. Yang kedua ada guru. Berdasarkan penelitian Claretta dan Susanti, menunjukkan bahwa 15% remaja laki-laki dan 13% remaja perempuan mendapatkan informasi tentang seksual dari guru mereka. Terbukti bahwa banyak siswa yang mendapatkan informasi seksual dari gurunya sendiri. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah. Oleh karena itu, guru pasti memiliki peranan yang besar dalam pendidikan seksualitas, khususnya dalam ruang lingkup sekolah. Adapun cara untuk mendapatkan dukungan dari guru, yaitu melakukan sosialisasi mengenai program kami untuk guru-guru, lalu berkolaborasi dengan guru untuk mensosialisasikan program seks edukasi kami kepada peserta didik dan juga kepada orang tuanya. Yang ketiga adalah influencer. Influencer adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain karena kapasitas yang dimilikinya. Kapasitas yang dimaksud dapat berupa otoritas, pengetahuan, posisi, atau hubungan dengan audiens. Secara lebih jauh, influencer juga diharapkan dapat mempengaruhi persepsi dan preferensi masyarakat pada umumnya terhadap suatu edukasi. Salah satunya dengan edukasi pendidikan seksual. Contohnya influencer adalah Zoya Amirin, seorang psikolog seksual, juga seringkali membagikan pengetahuan tentang seks dari sudut pandang psikologi dan sudah memiliki lebih dari 40.000 pengikut di Instagramnya. Langkah-langkah untuk meminta dukungan kepada influencer yang pertama, melakukan kolaborasi dengan influencer tersebut untuk mengenalkan program kami. Yang kedua, kolaborasi dapat dilakukan dengan memposting beberapa konten di akun media sosial influencer tersebut. Lalu, melakukan kolaborasi yang menghasilkan beberapa produk seperti video, podcast, atau gerakan yang langsung. Yang terakhir, membuat berbagai merchandise kolaborasi dengan program seks edukasi.
Dan yang keempat ada komunitas. Komunitas adalah salah satu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam bentuk kelompok dengan kepentingan bersama. Ada satu sekelompok komunitas anak muda yang membuat akun Instagram bernama Tabu ID sebagai sumber informasi terkait isu hak kesehatan seksual dan reproduksi remaja. Komunitas Tabu ID ini diluncurkan sebagai sumber informasi dan ruang diskusi online remaja terkait hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi. Isu-isu yang penting namun masih dianggap tabu untuk dibicarakan. Informasi yang dibagikan tersebut dibuat berdasarkan ilmu pengetahuan dan dirancang sedemikian rupa dengan kekinian dan mudah dipahami. Untuk meminta dukungan dari komunitas tersebut, kami melakukan kolaborasi dengan Tabu ID, melakukan media partner guna mensosialisasikan program kami, menghasilkan beberapa program kerja dan rencana mengenai pendidikan seksual yang tentunya adalah kesamaan tujuan kami dengan Tabu ID. Lalu melakukan kolaborasi yang menghasilkan beberapa produk seperti video, podcast, atau gerakan langsung dalam mengedukasi pendidikan seksual kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin menentang kebijakan yang telah diusulkan. Boleh di next? Lalu ada pula kelompok masyarakat yang mungkin menentang kebijakan yang telah diusulkan, yaitu masyarakat konservatif. Masyarakat konservatif yang cenderung bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku serta cenderung menetapkan status quo dalam masyarakat, sehingga masyarakat konservatif ini tidak mau membuka pemikiran mereka untuk hal-hal yang di luar tradisinya sendiri seperti pendidikan seksual. Langkah-langkah untuk meyakinkannya dari kami, mengajak masyarakat tersebut untuk melakukan dialog terbuka dan mengajak kerjasama kolaborasi dalam mengkampanyekan pendidikan seksual. Juga akan diadakannya sosialisasi mengenai pendidikan seksual yang akan memudahkan keberlangsungan pendidikan seksual, sehingga setiap elemen dalam masyarakat memiliki peranannya masing-masing dalam kampanye pendidikan seksual ini. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya ada badan-badan pemerintah yang cukup berpengaruh dan mungkin bersedia mendukung kebijakan yang diusulkan. Yang pertama ada Kemendikbud. Dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini diperlukan untuk merealisasikan pendidikan seksual terhadap peserta didik. Peserta didik perlu diberikan pemahaman khusus mengenai informasi tentang pendidikan seksual serta kesehatan reproduksi dengan sumber-sumber yang valid untuk pemahaman mengenai pendidikan seksual. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan yaitu merancang dan mengajukan proposal kebijakan kelas mengenai pendidikan seksual kepada Kemendikbud, khususnya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan, pembinaan, dan pemberian dukungan mengenai pendidikan seksual yang akan diberikan kepada siswa. Yang kedua, melakukan sosialisasi kebijakan kelas yang dibuat mengenai pendidikan seksual yang bekerja sama dengan Kemendikbud dan diharapkan mendapatkan persetujuan dan dukungan dari Kemendikbud. Seperti perlu adanya kerjasama dari pihak Kemendikbud sebagai perumusan kebijakan di bidang kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan untuk peserta didik. Yang kedua ada Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat dijadikan dukungan untuk memperkuat kebijakan pendidikan seksual. Komnas HAM memberikan perlindungan kepada korban akibat pelecehan seksual dengan cara melaporkan kejadian atau peristiwa agar mendapat perlindungan hukum sebagaimana semestinya. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan dukungan dari Komnas HAM, yaitu untuk meminta dukungan kebijakan yang akan kami tawarkan dengan cara melakukan dialog dengan pihak Komnas HAM sendiri untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari kebijakan yang kami tawarkan. Dialog ini bisa dilakukan dengan menghubungi kontak person Komnas HAM dan resmi melalui surat. Yang kedua, setelah melakukan dialog dengan Komnas HAM, kami juga akan menyerahkan proposal mengenai kebijakan yang telah kami susun agar sistematika mengenai kebijakan lebih jelas dan terarah. Yang ketiga, melakukan follow-up mengenai dialog dan penyerahan proposal berupa aksi penyebaran informasi di sosial media. Diharapkan Komnas HAM dapat ikut berkolaborasi dalam program kebijakan ini, sehingga program kebijakan ini mendapat perhatian masyarakat luas. Yang ketiga, ada Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika diperlukan untuk mendukung adanya program pendidikan seksual untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, untuk mengembangkan wawasan mengenai pentingnya pendidikan seksual ini. Karena saat ini masyarakat sudah menjadikan media sosial sebagai teknologi yang dimanfaatkan untuk mendapatkan pengetahuan. Dengan adanya media dan layanan yang dimiliki oleh Kominfo, dapat memudahkan informasi seputar pendidikan seksual tersebar dengan luas. Salah satu konten yang diajukan sebagai bentuk kerjasama bersama Kominfo adalah diterapkan kebijakan berupa internet baik. Langkah-langkahnya masih sama dengan yang Komnas HAM, yaitu menyusun proposal mengenai kebijakan yang dibuat,
serta menjelaskan maksud dan tujuan agar kebijakan tersebut dapat direalisasikan. Lalu meyakinkan pihak Kominfo untuk dapat bekerja sama, untuk dapat memberikan pendidikan seksual yang layak konsumsi untuk masyarakat di media sosial. Lalu yang terakhir, memohon kepada Kominfo untuk memberikan dukungan dan menindaklanjuti mengenai edukasi pendidikan seksual yang kami berikan khususnya di media sosial. Boleh di next. Lalu yang terakhir ada tahapan realisasi kebijakan yang kami buat. Yang pertama, membuat akun media sosial Facebook dan Instagram sebagai platform kebijakan kami untuk edukasi dan kampanye. Yang kedua, merancang konten-konten mengenai pelecehan seksual, pendidikan seksual, dan pendidikan seksual berbasis program Underwear Rules. Yang ketiga, mengkampanyekan pendidikan seksual melalui Twibbon dan tanda tangan petisi. Salah satu program kerja kampanye ini akan berbentuk online volunteer, di mana kami akan membuka pengrekrutan relawan secara daring untuk membagikan konten-konten edukasi dari seks edukasi, lalu mengunggah Twibbon dan tanda tangan petisi sebagai tanda dukungan, serta menyebarluaskannya di media sosial mengenai pendidikan seksual. Yang terakhir, mengadakan beberapa sosialisasi melalui webinar kepada orang tua, guru, dan masyarakat. Sosialisasi ini sebagai bentuk aksi langsung dalam menyebarluaskan informasi pendidikan seksual. Boleh di next. Lalu berikut adalah gambaran program-program kerja yang akan dilaksanakan. Ada media sosial Facebook dan Instagram, lalu ini berupa konten-konten pelecehan seksual, pendidikan seksual, dan pendidikan seksual yang berbasis program Underwear Rules. Lalu ini Twibbon yang kami rencanakan akan kami buat. Boleh di next. Lalu ada pula petisi, dan ini sosialisasi pendidikan seksual melalui webinar. Sekian dari kelompok 4, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok portofolio 4. Waktunya tadi pas sebelum saya stop ternyata sudah mengakhiri presentasinya. Baik, sekarang selanjutnya sesi pertanyaan yang akan disampaikan oleh Dewan Juri. Kepada Dewan Juri dipersilahkan untuk bertanya kepada kelompok portofolio 4. Oke, terima kasih Bu Anin. Tadi pemaparannya cukup lugas ya, saya memahaminya. Tapi ada hal yang menggelitik bagi saya dari beberapa pengembangan rencana tindakan. Di sini berfokus kepada adult ya, orang dewasa gitu ya. Sebaiknya kalau menurut saya pendidikan seksual atau pendidikan alat kesehatan seks reproduksi itu harus diterapkan dari sejak dini dan langsung menyasar ke anak-anaknya gitu, agar tidak terjadi kekerasan seksual yang berlarut-larut. Contoh for example-nya adalah kayak misalkan penerapan kurikulum tambahan pendidikan seksual itu diajarkan di tiap jenjang gitu kan. Bukan hanya tentang kesehatan reproduksi, tetapi juga tentang hukum-hukum yang berlaku di Indonesia terkait ketika melakukan pelecehan seksual, apa yang akan sanksinya seperti apa, dan dijelaskan juga jenis hukum baik hukum adat maupun hukum yang berlaku di masyarakat agar terjadi efek jera secara preventif gitu untuk pencegahan. Dan mungkin hal tersebut juga nanti bisa dimasukkan kepada Instagram kalian gitu ya. Dan juga penting juga dimasukkan bahwa sosial media itu bukan ranah private ya. Sosial media itu adalah ranah publik. Di mana ketika kalian menyebutkan di sini ada pendidikan program Underwear Rules. There is an ambiguity when you say there is an underwear on the program gitu kan. Kalau orang yang berpandangan positif, underwear rules gitu kan, hal-hal yang perlu atau tidak perlu disentuh oleh orang lain. Tapi kalau misalkan yang negatif ya, itu bisa menjadi ambigu, apa nih underwear rules gitu. Atau kalian emang mau menggunakan program tersebut sebagai clickbait supaya diklik gitu untuk mengetahui apa sih itu underwear rules, itu bagus gitu, seperti itu. Mungkin itu saja Bu Anin, karena dari programnya tadi sudah sangat jelas, lugas. Ini siapa? Fadia ya? Vida. Ya. Fadia, Pak. Fadia sudah sangat jelas untuk memaparkannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Fajar atas pertanyaannya dan pernyataannya. Silakan kepada teman-teman anggota kelompok portofolio 4 untuk menanggapi pernyataan dari Dewan Juri. Dipersilahkan untuk teman-teman kelompok portofolio 4. Ya Bu, perihal yang tadi program underwear itu emang sengaja karena kan program underwear itu program dasar dari pendidikan seksual yang mengajarkan privacy yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi emang tujuan kita tuh mengenalkan kepada orang tua karena orang tua tuh kadang di dalam parentingnya tuh kadang suka melewati hal-hal yang kayak gini gitu, hal-hal yang dianggap kecil padahal ini tuh berdampak besar. Makanya kita tuh mau mengenalkan underwear rules ini yaitu pendidikan seksual yang secara dasar kepada orang tua dan guru-guru yang nantinya bisa mereka ajarkan juga kepada peserta didik atau kepada anak-anaknya mereka. Kayak gitu, Bu. Baik, terima kasih kelompok portofolio 4. Mungkin begitu Pak Fajar? Oke, bagus. Berarti itu programnya program clickbait namanya ya. Jadi supaya meningkatkan curiosity masyarakat. Apa sih program underwear rules itu? Oke. That's good. Thank you. Oke, baik. Terima kasih Pak Fajar. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kita sudah menyimak teman-teman dari kelas pelecehan seksual, kita sudah menyimak dari teman-teman anggota kelompok portofolio 1 dan portofolio 4. Sekarang kita akan menyimak tayangan video hasil karya teman-teman kelas pelecehan seksual sambil kita menunggu proses penilaian dari Dewan Juri. Ya, Dewan Juri sekarang saat ini sedang menghitung dan menilai untuk menentukan siapakah pemenang pada Project Citizen kelas kali ini. Untuk operator, apakah sudah siap? Oke, hadirin yang berbahagia, kita saksikan tayangan video dari kelas pelecehan seksual. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, Ma. Gimana sekolahnya lancar? Alhamdulillah, sekarang nggak ada PR, Ibu. Ya udah, ayo. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sini ya. Ada apa, Ibu? Tumben Ibu mau ngobrol sama Bintang. Bintang, kamu minum dulu. Oh iya, Ibu mau ngomong serius sama kamu. Jadi gini, Bintang. Untuk bulan ini bayar SPP kamu berapa? Kayak biasa, Ibu, 500.000. Terus tanggapnya juga Rabu ini, Bu. Rabu minggu ini? Iya, minggu ini. Jadi gini, Bintang. Ibu mau minta maaf sama Bintang. Ibu terlilit utang pinjaman online, jadi ibu nggak pegang uang banyak bulan ini. Buat makan aja, cuman yang ada sisa di rumah. Ibu kok nggak bilang sama Bintang? Terus SPP Bintang di mana dong, Bu? Untuk bulan ini kita nunggak dulu ya, Nak. Jangan nunggak kalau Bu. Bintang malu kalau nunggak. Bintang nunggak dulu Ibu. Ada open model ini, ada bayarannya juga. Daftar kali ya? Lumayan kan nanti uangnya buat bayar SPP. Wah, lokasinya juga dekat rumah aku nih. Chat dulu aja deh kontaknya. Yes, tinggal datang aja nih. Pasti aku bisa jadi model. Lagian kan jadi model juga cita-cita aku. Pagi, Ibu. Gina, sarapan dulu ya. Pasti, Ibu. Iya, Ibu. Bintang daftar jadi modeling gitu loh, Bu. Terus ada bayarannya juga loh, Bu. Beneran? Iya. Alhamdulillah ya, cita-cita Bintang jadi model mau tercapai. Ya udah boleh, tapi pulangnya nanti hati-hati ya. Siap, Bu. Oh ya, Bu. Ayah pulangnya kapan ya, Bu? Kayaknya Ayah baru pulang Sabtu depan sih, Bintang. Oh gitu. Ya udah deh, Bu. Bintang sekarang berangkat dulu sekolah. Terus pulangnya mau ke agensi model itu. Bintang berangkat dulu ya, Bu. Hati-hati ya, Bintang. Assalamualaikum, ya. Ibu. Sukses. Permisi, Kak.
Kak, apakah benar dengan studio agensi Bulan Purnama? Iya betul, mau daftar modeling deh. Iya Kak, betul. Mau daftar, ini persyaratannya Kak. Oke. Ini tulis nama dan nanti tanda tangan di sini ya. Oke. Sudah Kak? Kalau udah, silakan kamu masuk ke dalam terus nanti tunggu dipanggil ya. Ya. Kasih banyak ya Kak. Ya. Dek, silakan duduk. Oh iya, makasih banyak Kak. Iya. Ternyata yang daftarnya mau banyak ya. Iya, nggak apa-apa. Dan bilang ya. Ya siap Kak, makasih banyak Kak. Atas nama Bintang Cantik Kak. Iya Kak saya. Silahkan masuk di sebelah sini ya, studionya. Oke, makasih banyak Kak. Semangat ya. Semangat Kak, makasih. Ditunggu ya. Oke siap, steady. Lagi. Oke siap. Standby. Oke, sekali lagi. Oke, thank you banget ya Bang ya. Oke. Yuk, next. Yuk. Oke, makasih. Ya. Halo Kak. Halo Di Bintang. Ayo masuk. Iya, makasih Kak. Wah, Di Bintang kecil-kecil udah jadi model ya. Hei, iya Kak. Di Bintang kesini sama Mama? Enggak Kak, Bintang udah bisa sendiri. Oh. Hari ini kita temanya serius aja ya. Siap Kak. Oke. Kita langsung mulai ya. Ibu, Bintang pulang. Ibu, Bintang udah pulang. Gimana Bintang? Tadi bisa modelingnya? bisa banget Bu. Besok kita bisa bayar SPP Bu. Kata Kak Tirta yang fotoin Bintang tadi, Bintang bakal dikasih 1 juta Ibu. Wah, alhamdulillah besar sekali. Rezeki kita ya Bintang. Bakal dikasih 1 juta Ibu. Senang banget. Alhamdulillah ya amin. Rezeki kita. Iya. Ibu, Bintang berangkat dulu ya. Bintang kan sarapan dulu. Gak usah Bu, Bintang jajan aja. Kok sepi banget ya? Kemarin ramai. Di Bintang. Cantik banget ya hari ini. Ayo masuk. Kak, mau nanya deh, kok studio sepi banget? Teman-teman kakak pada kemana? Model yang lainnya juga kemana, Kak? Oh, model yang kemarin itu nggak keterima. Cuma spesial nih, Bintang aja yang keterima. Oh ya Kak, Bintang siap-siap dulu ya Kak. Oh iya boleh Bintang, kakak juga nyiapin kamera dulu ya. Oke siap. Standby. Sekali lagi. Bintang cantik banget ya foto-fotonya. Iya Kak. Mau lihat nggak? Mau dong Kak. Nanti kita upload di Instagram agensi. Oh ya Kak, uang yang 1 juta hari ini kan Kak? Oh ya Bintang, tentang itu sini dulu deh. Apa Kak? Oh, untuk yang itu ada syaratnya Bintang. Hidup merangkak dari tulang belulang. Terseok-seok di tengah padang ilalang. Siapa mengintai di ujung sana? Bajingan lain atau bayang-bayang yang tampak beringas dengan tarik tajam.
Aku katakan bahwa bilah-bilah tubuhku tercecer ketika Sania relakan itu telah koyak. Pakaian, rambut, lalu menyeret degup jatuh ke dalam gelap yang lebih pengap. Tinggal anjir liur dan bau darah yang asing merebak di seluruh permukaan sumur. Beberapa burung pipit terbang melintas ladang. Kulihat tubuh lain tergeletak mengurai luka. Kita hanya ingin hidup aman, nyaman, dan tentram. Tanpa was-was dalam gangguan. Stop pelecehan seksual. Stop pelecehan seksual. Terima kasih teman-teman dari kelas pelecehan seksual. Katanya ada closing statement ya yang akan disampaikan oleh teman-teman kelas pelecehan seksual. Betul? Tadi ada pesan ke saya. Oke, akan dipimpin oleh siapa? Mangga dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Terakhir closing statement dari kelas pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual publik ternyata paling tinggi bukan terjadi di malam hari, tapi terjadi di siang hari. Ya, di siang hari tanpa gelap memberi kesempatan untuk sembunyi. Ditambah lagi jenis pakaian yang dipakai korban secara statistik bukanlah faktor signifikan. Jadi, sudahi sajalah perbincangan tentang pelecehan seksual yang berangkat dari ketelanjangan dan terus menghakimi korban. Karena faktanya, siapapun bisa menjadi sasaran pelecehan seksual. Jika ada di antara kita yang pernah menjadi korban pelecehan seksual, maka laporkanlah. Diam bukan pilihan, karena diam sama dengan membiarkan predator terus memangsa korban. Mari kita gemakan, stop pelecehan seksual. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Penampilan kelas catcalling dan kelas pelecehan seksual sudah semuanya tampil. Kami undang kepada Dewan Juri untuk menyampaikan hasil dan nilai untuk pemenang lomba showcase kali ini. Kepada Dewan Juri dipersilahkan. Iya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, tibalah saatnya yang dinanti-nantikan oleh kita semua. Tapi terlebih dahulu saya akan menyapa kepada yang terhormat Prof. Budimansyah, kemudian yang terhormat Ibu Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi, kemudian rekan juri Bapak Fajar, dan anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, dalam kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya Wilodati atas nama Dewan Juri bersama dengan Bapak Fajar Asyahida MPD akan membacakan hasil dari kegiatan showcase kita hari ini. Memang dalam sebuah katakanlah kompetisi harus ada yang menang dan yang belum berkesempatan untuk menang. Tetapi bukan berarti yang belum berkesempatan untuk menang itu istilahnya menampilkan hal yang kurang baik. Sama sekali tidak. Bahkan pada saat tadi saya berembuk dengan Pak Fajar sebagai rekan juri, itu betul-betul kami berada dalam sebuah keputusan yang lumayan sulit karena betul-betul penampilan kedua kelompok portofolio baik catcalling dan juga pelecehan seksual sangat-sangat bagus. Tetapi bagaimanapun harus kami tentukan ada penampil-penampil yang terbaik dan nantinya ada kelompok yang terbaik pula.
Baiklah. Yang pertama akan kami umumkan adalah sebagai berikut. Sebagai penampil terbaik kedua terlebih dulu. Jadi nanti di sini ada 2 penampil terbaik ke-1 dan penampil terbaik kedua. Itu dipilih dari 8 subkelompok dari kedua kelompok besar. Yang terlebih dulu akan kami umumkan adalah penampil terbaik kedua diraih oleh kelompok portofolio keempat dari kelompok catcalling. Sekali lagi, selamat kepada kelompok portofolio keempat dari kelompok portofolio catcalling sebagai penampil terbaik yang kedua. Selanjutnya, penampil terbaik ke-1 diraih oleh kelompok portofolio ke-1 dari kelompok portofolio pelecehan seksual. Ya, selamat kepada kelompok portofolio ke-1 dari kelompok pelecehan seksual. Jadi sepertinya ini adalah imbang, ada perwakilan dari kedua kelompok portofolio Anda sekalian. Dan yang sekarang akan kami umumkan sebagai penampil terbaik tentunya diraih oleh kelompok portofolio pelecehan seksual. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala partisipasinya. Anda semua adalah pemenang, hebat-hebat, pertahankan prestasinya dan juga implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ibu Moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dewan Juri yang telah memberikan dan sudah menilai para peserta ini. Dan selanjutnya terima kasih selamat juga kepada teman-teman semua untuk para pemenangnya. Semoga kalian bisa memberikan terus yang terbaik. Oke, teman-teman hadirin undangan, sekarang kami undang Ketua Prodi Pendidikan Sosiologi untuk memberikan hadiah kepada para pemenang, sekaligus memberikan sambutan penutupan untuk acara showcase kali ini. Kepada Ibu Haji Siti Komariah, dipersilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Nindita. Alhamdulillah ya, tadi sudah diumumkan oleh tim juri Ibu Dr. Wiludati dan Bapak Fajar Nugraha Asyahida MPD bahwa untuk pemenang portofolio penampil terbaik ya itu dimenangkan juara ke-1-nya, ini juara ke portofolio terbaiknya, yaitu kepada kelompok portofolio 1 dari kelompok pelecehan seksual. Ibu diberikan ya ini hadiahnya kepada Anda. Ya, selamat ya sekali lagi. Anda penampil terbaik ya. Kemudian untuk juara kedua, tadi Dewan Juri sudah mengumumkan yaitu portofolio keempat untuk kelompok catcalling ya dengan hadiah sebesar Rp300.000 ya. Selamat ya untuk kelompok catcalling yaitu portofolio kedua. Selanjutnya satu lagi Bu, juara 1. Ya, untuk juara ke-1, nah ini juara ke-1 secara keseluruhan pemenang dari showcase ini adalah kelompok pelecehan seksual ya. Selamat kepada Anda memenangkan hadiah berupa uang Rp500.000. Selamat ya kepada kelompok pelecehan seksual. Ya. Tadi kita sekalian saja kita akan menutup ya
acara Sogen ini. Terima kasih kepada dosen pengampu Profesor Dr. Dasim Budimansyah MSI, kemudian kepada Ibu Moderator, Ibu Nindita, ya, MPD, kemudian kepada Dewan Juri, Ibu Dr. Wilodati, kepada Bapak Pajanugraha Asahida, beserta para mahasiswa sekalian, peserta showcase dari kelompok catcalling dan pelecehan seksual. Tadi sudah kita saksikan bersama, kedua kelompok tersebut mempresentasikan sesuatu yang sangat luar biasa, ya, bagus, sangat representatif untuk diinikan. Itu adalah hasil dari pembelajaran mandiri Anda untuk menanggapi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan, khususnya berhubungan dengan konteks permasalahan pelecehan seksual dan catcalling yang memang banyak penderitanya atau korban-korbannya adalah dari kelompok perempuan, ya. Tapi juga mungkin tidak menutup kemungkinan dari kelompok laki-laki ada, tetapi yang banyak menderita itu adalah kelompok perempuan korbannya. Mudah-mudahan saja dengan pembelajaran ini akan memberikan pembelajaran yang bermakna, sebab ini adalah salah satu implementasi dari Merdeka Belajar. Anda belajar secara mandiri di lapangan sehingga banyak sekali soft skill yang akan Anda dapatkan, ya, dari hasil pembelajaran ini. Mudah-mudahan saja ini menjadi pembelajaran berharga bagi Anda, terutama Anda nanti yang akan ke lapangan PLP, ya, di persekolahan. Ini bisa dipraktekkan di dalam proses pembelajaran di dalam kelas, bagaimana menerapkan pembelajaran berbasis portofolio. Sekali lagi, selamat, semua adalah pemenang, ya. Anda semua hebat-hebat, Anda semua sudah menunjukkan sesuatu yang luar biasa, dan mudah-mudahan ini akan menjadi contoh bagaimana pembelajaran sosiologi yang menyenangkan, sehingga guru-gurunya akan dirindukan oleh para siswanya. Sekian mungkin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Haji Siti Komariah yang telah memberikan sambutan penutupnya untuk acara kita kali ini. Baik teman-teman, para penonton hadirin yang berbahagia, dengan ditutupnya acara kita kali ini berakhir pula acara pementasan showcase Prodi Pendidikan Sosiologi, mata kuliah Strategi Pembelajaran Sosiologi tahun 2021. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir dan teman-teman mahasiswa yang sudah bekerja keras untuk menyelesaikan tugas proyek ini. Saya tutup acara showcase kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.